Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang teorema Pythagoras. Ya, kemarin kalian sudah banyak membaca dan berliterasi sendiri. Sekarang saya perlu memberikan beberapa penekanan terhadap materi tersebut. Oke, ketika saya sharing materi, kamera kalian boleh dengan aktifkan untuk menghemat kuota. Tampilan saya sudah muncul atau belum? Sudah ya? Ya. Ya. Kita ingat kembali, teorema Pythagoras ini diterapkan atau hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kata siku-siku ini pastilah segitiga tersebut memiliki salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Oke. Oke. Saya punya sebuah segitiga. Lalu di sini sudut siku-sikunya. Sisi-sisi segitiga itu kita beri nama sesuai sudutnya. Kalau di sini diberikan sudut A, di sini B, dan di sini C, maka penamaan sisinya itu menyesuaikan nama sudutnya. Ini sudut A, berarti sisi di depan sudut A kita beri nama A kecil. Dari C ke B ini adalah sisi A. Lalu karena di sini B, maka sisi ini kita beri nama sisi B kecil. Jadi sisi AC ini, sisi sepanjang A ke C ini kita beri nama B. Dan sisi di depan sudut C, yaitu sini, sisi AB, kita beri nama C. Gitu. Dari segitiga tersebut, kita bisa menuliskan rumus Pythagorasnya itu seperti apa. Ingat, bisa kita mulai dari sisi miringnya. Sisi miring itu sisi terpanjang. Sisi miring adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang berada di depan sudut siku-sikunya. Karena ini siku-sikunya di sini, berarti sisi terpanjangnya ada di depannya. Ini adalah sisi terpanjang. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C. Karena semua dalam bentuk kuadrat, kita juga bisa mencari panjang sisi A dengan cara, ini A kuadrat ya, ini pakai kuadrat. Nah, kalau mau mencari A saja tanpa kuadrat, berarti kita harus mengakar. Apa yang diakar? B kuadrat ditambah C kuadrat. Seperti itu. Misal ada pertanyaan, Bu, kalau mau mencari panjang sisi siku-siku yang lain bagaimana? Jadi sisi siku-siku yang lain itu sisi B dan sisi C kita bisa mencarinya dengan mengurangkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan sisi siku-siku yang lain. Jadi mencari B itu harus dikurang. Kalau mencari C juga harus dikurang.
khusus untuk mencari sisi miring baru ditambah. Lalu kita akarkan. Ini kita akar ya. Untuk mencari B berarti kita harus memberikan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Sebaliknya, kalau kita mau mencari C, berarti kita harus memberikan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Saya ingatkan, untuk penamaan kita tidak perlu paten dengan ABC. Boleh pakai KLM, boleh pakai PQR, boleh. Bebas untuk penamaannya. Tetapi yang perlu dipegang adalah rumus Pythagoras itu berbunyi kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi siku-siku yang lain. Itu intinya di situ, intinya di sini ya. Kuadrat dari sisi terpanjang akan didapatkan dengan menjumlahkan kuadrat dari sisi siku-siku yang lain. Lalu nanti bisa diturunkan untuk mencari B, lalu untuk mencari C. Pada minggu lalu kita sempat memberikan soal terkait segitiga dan mencari sisi miringnya. Beberapa siswa, beberapa teman-teman kalian sudah ada yang bisa. Mari kita ingat kembali ya. Misal Bu Agatha punya segitiga, segitiganya yang agak beda aja. Misal segitiganya begini. Lalu sisi sudut siku-sikunya ada di sini. Dan diberikan ukuran 25, 15. Lalu ditanyakan sisi yang siku-siku sebelah sini berapa. Nah, kita bisa beri nama, misalnya ini sudut K, ini sudut L, ini sudut M. Maka 25 ini adalah panjang sisi K. Lalu 15 adalah panjang sisi M. Kita diminta mencari panjang sisi L. Sisi L bagaimana? Apakah sisi L ini sisi miring? Bukan, karena bukan sisi miring berarti perhitungannya nanti kita kurang. Ya, perhitungannya nanti kita kurang. Dari sisi terpanjang dikurangi sisi siku-siku yang lain. Atau L sama dengan akar K kuadrat dikurangi M kuadrat. Maka K itu adalah 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Ayo, sudah dihafalkan belum bilangan kuadrat yang saya minta tuliskan kemarin? Saya harap kalian sudah hafal. Udah anak SMP masa bilangan kuadrat dari 1 sampai 20 nggak hafal? Kan sia-sia belajar kemarin. Dari SD, SMP harusnya udah bisa ya. 25 kuadrat itu 625, 15 itu 225. Kalau kita kurangkan hasilnya 400. Akar dari 400 itu 2 atau 20 ya? Apa 200? 20. Jadi panjang sisi L adalah 20 cm. Mudah kan ya? Patokannya ini, kalau mencari sisi miring, kita nanti tambahkan. Kalau mencari sisi yang bukan sisi miring atau sisi segitiga, sisi siku-siku yang lain, itu kita kurangkan. Patokannya di situ ya. Pasti kalian ingat. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Mau bertanya atau tidak? Boleh kalau mau bertanya.
Kameranya boleh dinyalakan, boleh tidak. Oke. Mau bertanya tidak? Diam saja ini. Oke, saya lanjut saja. Kita sudah belajar Teorema Pitagoras penerapannya. Sudah. Lalu kita kemarin juga belajar tentang kebalikan Teorema Pitagoras. Kebalikan. Ya, kebalikan ya. Kita perlu menggambar dulu. Saya gambar dulu. Kalau ada segitiga, siku-sikunya di sini. Ini namanya A, ini B, ini C. Berarti sisi ini namanya sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Teorema rumus Pitagorasnya berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C. Itu ya. Lalu kalau saya mempunyai sebuah segitiga siku-siku tapi belum diberi nama. Segitiganya belum diberi nama. Sudah diberikan rumus Pitagorasnya. P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Pertanyaan saya, sudut mana yang besarnya 90 derajat? P, Q, atau R? Coba dicermati pada gambar segitiga yang atas ini. Ya, ini kalau ini siku-sikunya A, ada nama A, B, C. Oh, rumus Pitagorasnya seperti ini. P ya. Oh, P, betul. Itu siapa ya tadi yang menjawab P ya? Itu bukan apa Jordan? Putra. Oh, Putra. Oke. Siap, tambah nilai, tenang saja. Ya, betul. P, betul sekali. Berarti di sini P, sudut P, maka ini adalah sisi P. Kalau Q sama R-nya, Bu, bebas. Peletakannya bebas. Ini mau tulis Q boleh. Ini R-nya di sini boleh. Yang jadi patokan adalah si sudut siku-sikunya. Nah, kebalikan Pitagoras itu seperti itu. Berarti yang punya segitiga PQR, dia siku-siku di, ini kesimpulannya, segitiga PQR, siku-siku di sudut P. Di siku-siku di sudut P. Nah, kalian besok tanpa ilustrasi harus sudah bisa menentukan. Misal punya rumus M kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah O kuadrat. Dia siku-siku di mana? Yo, kalau kayak seperti itu siku-sikunya di mana tanpa harus menggambar. Siku-siku di sudut mana ya? M, N atau O? Halo. M, Bu. M, betul. Ini siku-sikunya di M. Saya hapus dulu karena ya. Oke, tulis lagi. Dia siku-siku di M, betul. Siku-siku di M. Oke, kalau saya punya yang lain T kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi S kuadrat. Dikurangi loh ya ini, bukan ditambah. Dia siku-siku di mana? T kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi S kuadrat. Dia siku-siku di mana? Apakah di T? Mendengar saya? Oh. Oke, mendengar saya? Ini
Ini siku-siku di mana kalau ini T kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi S kuadrat? Siku-siku di Raining running, nggak kelihatan ya? Kayak lag, Bu. Oke, saya tunggu dulu. Internet saya tidak stabil. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Belum? Halo? Muncul belum? Saya lanjut ya. Ketika bentuknya pengurangan seperti ini, maka kita harus mencari, harus pintar melihat sisi yang terpanjang. Terpanjang itu nanti angkanya paling besar. Nah, karena di sini bentuknya pakai variabel, pakai huruf, berarti posisi yang terpanjang itu ada di R. Karena R adalah terpanjang, maka sisi siku-sikunya juga ada di R. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Yakin tidak bertanya? Gambarnya nggak kelihatan, Bu. Iya kah? Bentar. Oke. Masih hitam, Bu. Masih hitam. Saya ulangi share screen ya. Chattingnya. Aku pakai wifi. Masih nge-lag, Bu. Ya, sinyal saya nggak stabil. Bu, gambarnya tidak keluar. Sama, Bu. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Nah, kelihatan. Kita buat lebih besar. Biar mantap. Muncul? Belum ya? Nah, udah kelihatan ya? Ini ya. Ketika M kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah, ini tambah, tanda tambah O kuadrat, maka dia siku-siku di M. Tetapi ketika ini bentuk pengurangan, T kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi S pangkat 2, maka siku-sikunya bukan di T, bentuk pengurangan ya, siku-sikunya ada di R. Paham? Beri jempol kalau paham. Paham. Ya, sip. Boleh lanjut ya? Boleh? Oke. Ini belum. Ini saja. Oke. Keluar lagi. Play lagi. Tulis lagi. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga. Kemarin yang kita diskusikan di grup itu jenis segitiganya ada apa saja? Ada? Yang jelas itu tadi yang kita bahas. Ya, segitiga lanjut. Siku-siku. Satu lagi. Kumpul. Kumpul itu jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya ya. Jadi pengklasifikasian apa sih? Pengelompokan segitiga itu jika dikelompokkan berdasarkan besar sudutnya itu nanti ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip.
Nanti kalau segitiga itu dikelompokkan berdasarkan sisinya, nanti ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sembarang. Tapi yang kita bahas sekarang adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kalau dia segitiga siku-siku, lalu saya gambar seperti ini. Ini A, ini B, lalu ini C. Maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Seperti itu. Lalu kalau dia segitiga lancip, segitiga lancip itu nanti ketiga sudutnya, sudut yang pertama, kedua, dan ketiga, besar sudutnya tidak boleh lebih dari 90 atau harus kurang dari 90 ya. Namanya segitiga lancip. Tiga sudutnya kurang dari 90. Tuh. Segitiga lancip, maka berlaku dengan gambar yang sama. Oh, saya gambar berbeda aja. Sama kayak gambar berbeda saja. Ya, segitiga lancip, gambarnya yang bagus. Ini saya hapus. Saya hapus dulu. Saya mau gambar yang bagus. Oke. Oke, balik lagi. Saya mau ganti pen. Pen saya. Oke. Segitiga lancip. Ya, ini A, ini B, ini C. Maka A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Itu kalau lancip. Sedangkan kalau tumpul, segitiga tumpul, itu ada satu sudut yang besarnya lebih dari 90. Gitu. Kalau lancip tadi kan ketiga sudut dalam segitiga itu harus di bawah 90. Misal 80, lalu 60, lalu 40. Itu kalau lancip. Tapi kalau tumpul itu harus ada satu sudut yang besarnya lebih dari 90. Misal 100 derajat, lalu 40 derajat, dan 40 derajat. Itu sudah dikatakan tumpul. Kalau tumpul, maka A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Perbedaannya di sini. Dia siku-siku, maka di sini sama dengan. Kalau dia lancip, dia lebih kecil. Kalau tumpul, dia lebih besar. Harus dicek satu-satu. Gitu ya. Apa ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya tutup pembahasan hari ini. Terima kasih sudah join. Maaf tadi sempat ada kendala sebentar. Sampai ketemu di jam pelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih ya. Silahkan kalian live.